Hai, nama saya Niluh Made Oktaviani Dewi, bersekolah di SMP Negeri 3 Banjar. Saya membawakan dongeng yang berjudul Keong Mas. Dewi Galuh dan Chandra Kirana adalah dua orang putri yang cantik-cantik yang tinggal di kerajaan Daha. Suatu hari ada seorang pangeran yang datang untuk meminang salah satu dari mereka. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Setelah berbincang lama dengan kedua putri, Raden Inu memilih Chandra Kirana. Dewi Galuh merasa kesal dan iri terhadap keputusan Raden Inu. Kenapa harus Chandra Kirana yang terpilih? Padahal aku lebih cantik darinya. Tiba-tiba Dewi Galuh pergi menemui nenek sihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Ubahlah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Baiklah, akan kuubah yang menjadi sesuatu yang menjijikan. Akan tetapi berikan imbalan yang setimpal. Oke, kalau begitu akan kuberikan emas sebanyak yang kau mau. Keesokan harinya, Dewi Galuh mengajak nenek sihir ke taman untuk menemui Chandra Kirana. Sesampainya di taman, nenek sihir tanpa basa-basi, ia langsung mengarahkan tongkatnya ke arah Chandra Kirana dan mengucapkan mantranya. Kukutuk kau menjadi keong. Tiba-tiba sekujur tubuh Chandra diliputi asap yang tebal. Ketika asap menghilang, Chandra Kirana telah berubah menjadi keong emas. Kutukan ini akan hilang jika ia bertemu tunangannya. Kalau begitu, sebelum itu terjadi, akan kubuang dulu Chandra Kirana dan kuceritakan kepada ayah kalau ia telah menghilang. Dewi Galuh membuang Chandra Kirana ke sungai. Chandra Kirana hanyut mengikuti aliran arus sungai. Tanpa disadari, Chandra Kirana tersangkut di salah satu jaring nenek tua yang sedang mencari ikan. Wow, keong berwarna emas. Baru pertama kali aku melihat keong seperti ini. Sang nenek membawa pulang Chandra Kirana dan merawatnya di sebuah tempayan. Ternyata kutukan sang nenek sihir hanya bertahan jika di hari gelap. Keesokan paginya, sang nenek pergi berkebun untuk mencari bahan makanan. Dengan rasa terima kasih Chandra Kirana, ia membersihkan rumahnya dan memasak makanan untuk sang nenek. Tak terasa, hari sudah sore. Aku harus pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang nenek amat terkejut melihat rumahnya sudah bersih dan makanan yang enak-enak sudah terhampar luas di meja makan. Siapa yang memasak ini semua? Terus-menerus terjadi hal itu. Sang nenek merasa penasaran siapa yang melakukan itu. Keesokan harinya, sang nenek memutuskan pulang untuk lebih awal. Tak terasa sudah siang. Aku harus pulang lebih awal untuk mengetahui siapa yang melakukan itu. Sesampainya di rumahnya, sang nenek memasuki rumahnya dengan cara mengendap-endap. Ketika memasuki dapur, ia membuka tirai. Amat terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Siapa engkau, wahai gadis cantik? Mengapa kau bisa ada di sini? Lalu Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi padanya. Entah kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah anak muda, kutukan ini pasti akan berakhir. Sedangkan di kerajaan Daha, Raden Inu memutuskan untuk menjadi rakyat jelata yang tidak memiliki apa-apa untuk mencari Chandra Kirana. Raden Inu pergi ke tengah hutan. Setiba di tengah hutan, ia dikejutkan oleh jelmaan nenek sihir yang jahat yang menjadi gagak. Ikuti aku, ke kiri. Raden Inu mengejar dengan cepat dan tiba-tiba langkah-langkahnya mulai berhenti ketika melihat kakek tua yang sedang bersandar di pohon. Wahai kek, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat pucat. Saya sudah tidak makan beberapa hari ini, anak muda. Ambillah bekalku. Aku membawa banyak bekal. Sebali makan, Sang Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Dan ia juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak. Tanpa basa-basi, sang kakek langsung
menceritakan kepada Raden Inu bahwa Gagak itu adalah jelmaan nenek sihir yang jahat. Dan sang kakek juga memberitahu di mana adanya Chandra Kirana. Sang kakek menyuruh Raden Inu mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya Raden Inu di desa Dadapan, ia berhenti di satu gubuk di tempat Chandra Kirana. Ia berhenti untuk meminta air minum. Saat dibukanya pintu rumah, amat terkejut ia melihat sang tunangannya ada di sana. "Hah, Chandra Kirana, mengapa kau bisa ada di sini?" "Hah, Raden Inu, tunanganku." Dengan rasa terkejut dan bahagia, Chandra Kirana dan Raden Inu sangat senang. Tiba-tiba semua kutukan Chandra Kirana menghilang karena ketemunya ia dengan tunangannya. Chandra Kirana dibawa pulang ke istana dengan sang nenek. Chandra Kirana melanjutkan pernikahan dengan Raden Inu dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Sekian, terima kasih dari saya.